latuk manunas aku palyajibu atarasul tau qobla kuburihi lil hadri anhu. Inginane diaturaken bilih seseorang yang sudah mampu menghilangkan penyebab riak dengan bedol akar-akarnya. Giniku yang semuanya niku terdiri dari 3 pokok. Giniku siji hubbul lazatil mahmadah, nomor loro hubbul lazatil mahmadah itu karena seneng dipuji. Nomor loro mergo menghindar untuk dimaki, dinyek, diremehno. Nomor 3 karena mengharapkan sesuatu di tangan orang lain, di kekuasaan orang lain. Itu kesimpulan daripada penyebab atau ba'isul riya. Ketika kita sudah mampu menghilangkan penyebabnya riya dengan akar-akarnya, yaitu bisa menghilangkan demen dipuji, sehingga biar dipuji dimaki tidak ada perbedaannya. Juga sudah tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Apakah kita masih sudah bisa selamat daripada riya? Ternyata tidak akan pernah bisa selamat daripada riya. Walaupun kita sudah menghilangkan penyebab riya dengan akar-akarnya. Kenapa tidak bisa? Karena di tengah-tengah kita menjalankan sholat, di tengah-tengah kita menjalankan ibadah, walaupun awalnya kita ingin ikhlas, ingin menjauhi dari riya, dalam sedekah ingin jauhi dari riya, sholat ingin jauhi dari riya, membantu orang lain ingin jauhi dari riya, tapi di dalam pertengahan atau tengah perjalanan ini akan ada khotir dari setan yang mendorong kita untuk melakukan riya. Ya, ada khotir kita, ada khotir yang dibawa setan. Pertama, kemudian disetujui oleh nafsu. Makanya yang menggerakkan khotir niku adalah setan. Lah khotir niki disebabkan kita mengetahui. Karena disebabkan kita mengetahui, makanya supaya tidak banyak khotir kita tidak usah banyak menyawang. Menyawang itu melihat sesuatu yang indah-indah. Karenanya Allah Ta'ala telah memberikan warning kepada kita dengan dawuh qul lil mu'minina yaghuddu min absharihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakan Muhammad bagi orang-orang mukmin yang mau mengerim, ngeremno niku mengerim, membatasi penglihatannya atau kejelalaannya, ya, bukan nyawangi macam-macam, dan mau membatasi kesenangan farjinya, maka akan aku kasih azka lahum, akan kasih tazkiyah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat yang singkat padat ini ada 3 hal yang sangat penting. Pertama, pelajaran adab dari Allah. Allah menganjurkan kepada kita untuk yaghuduna min absarihim. Kalau memang kita menjadi hamba yang taat, yang membutuhkan pertolongan beliau, tentunya
kalau diingatkan oleh zat yang lebih ngerti, yang lebih paham, dan setelah membuat sesuatu kita manut. Gini gak manut ya wajan ya gak manut. Mayahdillahu wal muhtad wa mayyudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Nomor 2 di situ ada wa'dun, janji. Siapa yang mau membatasi penglihatan akan aku kasih azka. Azka niku ada 2 makna. Satu tazkiyatul qalbi, yaitu bersih hatinya. Yang sehingga kalau kita hatinya bersih, karena hati itu seperti kaca milon, seperti kaca cermin, akan bisa melihat gambar seperti yang punya gambar. Kalau tidak, ya tidak bisa melihat gambar. Ada 5 faktor yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali dulu, krono deloklah keliru dan seterusnya niko. Nomor 2 azka itu bimakna tazkiyah, yaitu tanmiyah, zakat lugotan an-nama, yang sehingga ketika kita mau yahudduna min absyarihim, amal kita akan tambah, ibadah kita akan tambah, pahalanya akan tambah, karena akan selamat dari riya, selamat dari godaan setan. Ketika ada ancaman dari Allah, kalau kamu tidak taat, kamu tidak manut, wallahu khabirun bima ta'malun. Ingat, Allah mengerti apa yang kau lakukan. Ini. Lalu kemarin dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa ada khotir dari setan dan kemauan dari nafsu itu akan menjadi no problem, tidak bahaya kepada engkau, karena ada 2 hal, yaitu 1 kita tolak, kedua kita tolak niku, kita tidak mau, kita riba. Nomor 2 kita tidak suka. Bahkan semua sifat-sifat yang tidak bisa kita hindar yang masuk pada hati kita, ini akan menjadi tidak berpengaruh dengan 2 hal, yaitu kita tidak suka atas terjadinya sifat tersebut. Kedua, kita tidak menuruti tuntutannya. Kalau kita sudah melakukan 2 hal itu, berarti akan no problem, bukan selamat. No problem. No problem itu nggak ada, nggak apa-apa. Walaupun ada khotir, nggak dosa. Nggak dosa itu melayu akhiru, karena khotir itu hanya sebatas hadisun nafsi. Kemudian condongnya nafsu itu sebatas mel atau cinta dan hadisun nafsi, kedua-duanya ini masih belum mencapai derajat. Sebelum mencapai derajat itikad, tidak yu'akhadhu, tidak mu'akhadzah. Ini bisa kita kembali pada prosesi terjadinya maksiat dari 0 sampai finish, yaitu ada 5 fase, ada 5 tingkatan. Yang 2 sepakat tidak diberi dosa, dengan catatan kita tidak suka dan menolak. Ufiya min ummati ma jara fi qalbihi hatta ya'mala aw yatakal lama. Niko. Kalau sudah itikad itu ditafsir, kalau sudah azam kan setelahnya khatir, mel, kemudian itikad, azam dan niat. Wis. Niki sih ono terus hubungannya kalau pelajaran-pelajaran yang akan datang, itu yang kemarin itu terus digabungkan dari Imam Ghazali ini. Makanya kalau kita hanya baca 1 bab begitu saja tanpa runtutan, sulit memahami pelajaran Ihya nih kalau nih, tapi Imam Ghazali ini. Wes, berarti
intinya kalau terjadi khotir dan mail di dalam nafsu kita atas perbuatan riya akan menjadi no problem manakala kita mau yaruddu khotir riya, kita mau menolak, dan kedua dengan karoha. Makanya kemarin dikatakan qala Abu Hazim maka min nafsika wa karihathu nafsuka li nafsik fala yadurruka ma huwa min aduwik wa ma kana min nafsik faraditahu faradiyathu nafsuk li nafsik fa'atibha alaihi. Fa idzan waswasus syaitan wa munazatun nafsi la tadurruka mahmarotatta murada huma bil ibai wal karoha, yaitu waswasnya setan, godaannya setan, terus mengajaknya nafsu kita untuk melakukan hal yang tidak senonoh, maka tidak akan berpengaruh kepada Anda manakala Anda menolak dan tidak suka dengan kejadiannya itu. Nih, cuman untuk ahli ibadah, untuk ahli sufi menanggapi tentang dorongan riya, menanggapi tentang khawatir yang dibawa oleh setan, kerentek-kerentek yang dibawa oleh setan, baik setan manusia atau setan jin. Kita melakukan ibadah diganggu oleh setan manusia atau setan jin, dikatakan bid'ah, dikatakan sesat, dikatakan tidak mengikuti Nabi dan lain sebagainya. Ini sikap yang telah dilakukan oleh para ulama. Ada 4 hal. Ada 4 hal. Apa 4 hal ini benar semuanya? No. Itu nanti masih akan ditafsir fa'in kulta niku. Nah, sebelumnya fa'in kulta ini Imam Ghazali hanya menjelaskan orang-orang yang ingin terhindar daripada riya, orang yang ingin terhindar daripada setan-setan yang mengajak kita untuk maksiat, ini terbagi menjadi 4 derajat. 1, mereka menolak setan, menolak orang yang mengganggu kepada kita dengan menganggap mereka bohong. Tidak hanya menganggap mereka bohong saja, tapi dengan ngerok, dengan mujadalah, dengan dialog, dengan berdebat, dengan adu argumen. Ini yang senengane wong sakniki. Adu argumen. Loh, orang yang semacam niki adalah orang yang mengalami kekurangan. Kita tahu kekurangan. Siapa mengamalkan ajaran ahli sunnah wal jamaah, kemudian ada orang yang mengatakan bid'ah, ada orang yang mengatakan salah, ada orang yang mengatakan sesat, lalu panjenengan itu bohong kata-kata orang itu, terus ngerot, diajak diskusi, diajak berdebat. Ini adalah kekurangan banyak bagi Anda dan keberuntungan setan ketika kita menganggap semacam ini. Kenapa? Karena kita sibuk untuk munajat kepada Allah, sibuk melakukan kebaikan dengan disibukkan dengan mujadalah yang tidak ada artinya. Niku setan wis seneng niku punah.
sampean gelem debat, sampean gelem dialog, sampean gelem mujadalah niku setan pun seneng. Kenapa? Sudah setidaknya sudah menghalangi Anda kepada Allah, sudah menghalangi ibadah yang pengiran. Ya tinggal keplok-keplokan toh. Apalagi kalau nanti ditambahi dengan rasa benci, rasa nggak seneng, wah setan tambah keplok-keplok niku. Hati-hati loh, hati-hati. Nah, kita kadang-kadang karena itu juga jihad ya. Kedua, mereka tidak sampai jihad, tidak sampai kita perang, tidak sampai mujadalah, karena menganggap bahwa mujadalah, berdebat, berdialog itu mengurangi ibadah, mengurangi umur. Nah, daripada kita gunakan yang semacam itu ngadep unang pangeran kan jauh wis. Namun dia hanya sekedar mandek untuk membohongkan. Semua yang dikatakan mereka itu bohong, semua yang dikatakan mereka itu salah. Dan ini saja sudah ada kerugian. Kenapa? Kita sudah mandek sebentar itu setan wis untung. Bisa mandek sebentar niku tak lho, setan wis untung. Ya, mandek lah. Karena setan itu yang terpenting kita sudah melakukan kepleset. Kalau tidak bisa salah dengan 100%, ya setidaknya kita ya saja saat itu jenenge lek kita enggak salah 100%, tapi ojo bener kabeh ngoten lho. Pokok ana sing salah niku tujuane setan. Kalau dia tidak tersesat, ya setidak-tidaknya jangan mendapatkan yang paling utama. Jadi orang tersesat, ya pokoknya ya ibadah enggak apa-apa, tapi jangan ngapi, betul. Ini setan. Hebat ini. Nomor 3, kita tidak mengganggu dengan tidak sibuk untuk mengatakan bohong, tidak berhenti karena itu termasuk menguntungkan kepada setan walaupun sedikit, akan tetapi terukir di dalam hati kita jadi sengit riak dan bohongnya setan, yang sehingga hal ini terus menerus dalam hati kita, sengit dengan setan. Tidak perlu mengatakan setan bohong dan tidak perlu mukhosomah. Nah ini berarti bis diam saja. Dan ini saya digawe tangganan karo setan, masih diusahakan terus bagaimana biar kena. Dia tidak mengatakan bohong, terus berjalan saja. Berjalan. Niki setan nggak putus asa terus. Nah yang nomor 4 ini gitu bisa mengalahkan setan. Apa yang nomor 4? Tidak membohongkan setan, tidak mujadalah, ya tidak kita benci dengan dia. Akan tetapi ketika kita digoda setan malah semakin menjadi. Sholat niku lek awake rasa-rasen malah dicablek terus sholat terus. Ya kalau setan dibikin rasa-rasen, bengi tangi rasa-rasen, plek malah tangi terus diajar diake-akeno. Kalau seperti ini setan akan lari, tidak akan menggoda. Kenapa kok tidak akan menggoda? Karena takut semakin banyak. Iki lek tak goda tambah akeh ibadah wis jarni ae. Lho wong sing kaya ngene iki akan lolos dari setan. Jadi itu orang yang nomor 4 yang semacam ini. Sangat paham. Wes. Lalu ketika kita sudah tahu bahwa setan itu tidak bisa aman dari hilang,
kita tidak bisa aman, walaupun bagaimanapun tidak bisa aman dari setan. Makanya disuruh selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan manusia, dari godaan setan dan manusia, dengan mengatakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang bercinta menungso niku sing tukang provokasi wit temen. Dan itu tidak akan pernah berhenti orang-orang yang provokasi untuk membatalkan kita, membid'ahkan kita, mentadlilkan kita. Tidak akan pernah berhenti. Panjenengan ron bagaimanapun dia semakin menjadi-jadi. Makanya kalau orang dulu itu biar mulai tinggal ibadah. Tambah nemen. Kita dibid'ahno menengai tapi gerakan semakin banyak, semakin kuat. Disalahno gak direken tapi kita melakukan semakin kuat. Kacrek deh. Niki sikap yang terbaik sing berpapat iki, Pak. Wis ziarah kubur musyrik. Karep musyrik karep. Kita terus tambah terus lakoni kacrek niku. Niki akan ditinggalkan. Ini model Imam Ghazali. Jadi konsepnya nureken itu orang reken ngono ya. Orang ngawahi niku penting. Lalu apakah kita mempersiapkan